Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang mengalami Tuhan pagi hari, lambaikan tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Wow. Senang rasanya bisa melayani Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu sebentar. Mungkin Bapak Ibu nanya nih siapa lagi? Anak muda, kecil, saudara ya. Perkenalkan nama saya Ivan Ferianto Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara usia nanti Bapak Ibu Saudara mau pulang mau tanya saya boleh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang menerka-nerka aja kira-kira umur saya berapa. Saya gak usah spill dulu, nanti aja di ending Bapak Ibu. Saya hadir dengan istri saya Jenis. Kami sudah 3 tahun menikah. Saya melayani, dipercaya Tuhan melayani di GBI Sukawarna Bapak Ibu. Di cabang Aruna. Pastor Niko, Pak Niko mempercayakan saya untuk mengembalakan anak-anak muda. Di GBI Sukawarna kami mengembalakan sekitar 300-400 anak-anak muda saat ini. Dan saya lihat bagaimana Tuhan sedang memakai generasi muda. Tapi Bapak Ibu, Tuhan mau pakai kita semua. Bukan cuma anak muda, katakan amin. Tidak ada yang terlalu senior untuk Tuhan pakai Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Karena amanat agung harus kita selesaikan. Bukan cuma buat generasi muda. Oh karena masih muda mereka aja. Enggak Bapak Ibu. Kita semua mau dipakai Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya diberi tema saudara. Tentang bagaimana kita gak pantang menyerah dalam kehidupan. Dan saya memberikan judul buat Bapak Saudara. Sharing saya pagi hari ini. Saya kasih judul adalah From Desolation to Restoration. Dari yang hancur, yang remuk, yang kacau, yang kelihatannya mati, Tuhan mau mengerjakan pemulihan buat saudara dan saya. Saudara, kita sudah berada di penghujung tahun 2025 Bapak Ibu. Kita sudah berada di bulan ke-11 dan sebentar lagi saudara minggu depan, minggu terakhir bulan 11 dan kemudian kita masuk ke bulan terakhir dari tahun 2025 saudara. 11 bulan kita sudah berjalan. Percayakah saudara, semua yang kita alami sepanjang tahun ini bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kita hebat Bapak Ibu. Bukan karena kita mampu melakukannya. Bukan karena kita punya resource yang banyak dalam kehidupan. Bukan karena kita jago, kita hebat, kita mahir untuk menjalani hidup ini Bapak Ibu. Tetapi percayakah kita bahwa kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Maukah hari ini kita melihat saudara apa yang sudah terjadi sepanjang 11 bulan sepanjang tahun ini Bapak Ibu. Bolehkah kita bertanya kepada diri kita, bagaimana keadaan kita sepanjang tahun ini Bapak Ibu? Bagaimana keadaan pernikahan Bapak Ibu? Bagaimana keadaan keluarga saudara? Bagaimana keadaan ekonomi, pekerjaan, bisnis saudara? Dan yang terpenting buat saya Bapak Ibu, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Saudara, apakah tahun ini semakin baik atau sebaliknya? Apakah keluarga pernikahan semakin erat atau semakin menjauh Bapak Ibu? Apakah papa, mama, anak, menantu, mertua semakin kuat atau sebaliknya? Apakah hubungan saudara dengan Tuhan semakin dekat, semakin intim, atau semakin lama saudara menjalani hidup saudara semakin memakai kekuatan saudara sendiri? Yang bisa jawab adalah Bapak Ibu. Kalau saudara menemukan segalanya baik saudara, itu kabar baik buat saudara dan saudara harus banyak memberi kesaksian buat orang lain. Katakan amin. Kalau saudara merasa banyak pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara, tahukah saudara bahwa itu bukan untuk saudara konsumsi sendiri. Tapi bagaimana saudara bisa berbagi kepada orang lain yang sedang berjuang dalam hidup. Kita tidak diciptakan untuk hanya fokus pada diri kita Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalau saudara menemukan keadaan saudara sepanjang tahun ini jauh, rasanya sebaliknya tidak membaik, rasanya jauh dari kata baik. Hubungan keluarga suami istri semakin jauh, hubungan anak, papa, mama, orang tua semakin jauh, ekonomi semakin rasanya. Saya berdoa biarlah kebenaran firman ini akan menguatkan saudara. Tuhan belum selesai Bapak Ibu. Tuhan belum selesai. Sekalipun kita sudah berada di ujung tahun 2025. Bapak Ibu tangkap ini baik-baik. Tuhan tetap sanggup bekerja sekalipun di last minute. Sekalipun di last minute. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu.
Sekalipun sudah last minute, saudara. Sekalipun apa yang saudara doakan sampai bulan 11 belum dijawab. Jangan berhenti berdoa Bapak Ibu. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sanggup bekerja bahkan di last minute. Tuhan kita bukan bekerja atas dasar waktu kita. Dia bekerja atas kehendaknya. Dan waktu Tuhan itu selalu on time. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Saya berdoa biar kebenaran ini akan membuat kita tidak menutup tahun 2025 ini dengan kecewa Bapak Ibu. Tapi saya berdoa saudara bisa tutup tahun ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. From desolation to restoration. Saya mau berbagi kepada saudara tentang seorang nabi yang dinamakan Nabi Yeskiel. Saudara, Nabi Yeskiel. Seorang nabi yang begitu dahsyat yang Tuhan pilih untuk bangsa Israel. Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit background dari pelayanan Nabi Yeskiel. Bapak Ibu, pada saat itu bangsa Israel mengalami yang namanya pembuangan di Babel. Bangsa Israel mengalami pembuangan. Itu masa-masa yang sukar Bapak Ibu buat bangsa Israel. Itu masa-masa yang sukar, masa-masa penuh keputusasaan. Masa-masa yang kering, masa-masa yang sulit untuk mereka jalani Bapak Ibu. Itu kondisi bangsa Israel pada saat itu. Dan kemudian Tuhan mengutus nabi yang dinamakan Nabi Yeskiel kepada bangsa Israel untuk memberikan hal-hal yang dahsyat, penguatan-penguatan buat bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu mari tangkap ini baik-baik. Kalau Tuhan utus seseorang, Tuhan tidak pernah sembarangan. Kalau Tuhan memberikan sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan kita bukan Tuhan yang gak punya tujuan. Saya mempelajari saudara, ternyata Yeskiel dalam bahasa Ibrani diambil dari kata Yeheskel. Wow. Nah, Yeheskel itu diambil dari dua kata Bapak Ibu. Yang pertama adalah Yehes. Yehes punya arti begini saudara. Menguatkan, memberi kekuatan, meneguhkan. Dan kata kedua dari nama Yeskiel itu diambil dari kata El. El itu Tuhan. Itu Allah. Bapak Ibu, jadi ketika bangsa Israel mengalami masa yang sukar, keputusasaan, Tuhan mengutus Yeskiel. Dan Yeskiel, nama dari Yeskiel mempunyai arti begini. Tuhan memberi kekuatan. Wow. Di tengah padang gurunnya bangsa Israel Bapak Ibu. Di tengah masa sukar. Tuhan mengutus seorang nabi yang memiliki arti namanya. Aku memberi kekuatan. Tahukah saudara bahwa di masa-masa sukar saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan akan mengutus Yeskiel demi Yeskiel dalam kehidupan saudara. Untuk apa saudara? Supaya kita mengerti bahwa Tuhan akan selalu memberi kekuatan di masa-masa sukar. Ada satu kisah dalam perjalanan Yeskiel yang tercatat dalam Yeskiel 37. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah penglihatan di mana Yeskiel dibawa Tuhan kepada sebuah vision, sebuah penglihatan yang luar biasa. Saya sudah tampilkan di depan Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama dari ayat yang pertama dan ayat kedua. 3, 2, 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Saudara, Yeskiel dibawa Tuhan kepada sebuah vision. Sebuah penglihatan. Dan ketika Tuhan menaruh dia dalam sebuah penglihatan, Yeskiel melihat dia ditaruh di sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang kering. Saya searching gambarnya saudara, ini penggambaran yang menurut saya luar biasa. Dan tahu gak saudara bahwa tulang-tulang kering ini adalah ibarat
penggambaran dari bangsa Israel yang pada saat pembuangan Babel mereka mengalami kematian. Mereka mengalami keputusasaan. Mereka mengalami kekeringan. Mereka tidak lagi punya harapan. Ini gambaran dari bangsa Israel. Yang ketika dulu mereka adalah orang-orang yang hebat. Dulu mereka mengalami begitu banyak kemenangan. Tetapi karena egonya mereka. Karena mementingkan diri sendirinya mereka. Karena moralitas yang semakin merosot bangsa Israel pada situ. Mereka mengalami kekeringan. Karena mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ini akibatnya Bapak Ibu. Saya nggak tahu, mungkin saudara sedang ada dalam situasi seperti ini. Saudara berkata bahwa keluarga saya kering, pastor. Pernikahan saya kering. Ekonomi saya kering. Hubungan saya dengan Tuhan kering. Mungkin saudara berkata bahwa saya makin jauh daripada Tuhan, bukan semakin mendekat tahun ini. Tetapi saudara, mari tangkap ini baik-baik. Ayat ketiga firman Tuhan berkata begini. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Maka Yeskiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Ayat keempat saudara. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama saudara. 3, 2, 1. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Stop sampai sini saudara. Ketika Tuhan melihat bangsa Israel seperti tulang-tulang yang kering, saudara. Tangkap ini baik-baik. Tuhan tidak tinggal diam. Apa yang Tuhan lakukan? Dia utus Yeskiel. Dan dia minta Yeskiel bernubuatlah atas tulang-tulang kering itu. Dan firman Tuhan berkata di ayat 5 dia berkata begini. Aku akan memberi nafas hidup di dalammu. Supaya kamu hidup kembali. Bapak Ibu, tangkap ini pagi hari ini. Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan melihat keadaan kita, Tuhan kita bukan Tuhan yang diam. Ketika Tuhan melihat pernikahan kita kering, ekonomi kita kering, keluarga kita kering, hubungan kita dengan Tuhan kering. Tahukah saudara bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang diam. Bahkan Tuhan kita adalah inisiator pertama untuk menghidupkan kita kembali. Dia tidak pernah kehabisan akal untuk menghidupkan kita. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk membangkitkan pernikahan, keluarga, ekonomi, kerohanian saudara. Dia Tuhan yang menjadi inisiator pertama untuk menolong setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan saudara. Saudara boleh tangkap ini, saudara boleh foto ini saudara. Boleh catat ini baik-baik. Bahwa yang kering tidak Tuhan tinggalkan. Yang kering Tuhan mau selamatkan. Itu hatinya Tuhan. Itu hati yang Tuhan yang kita sembah hari ini. Dia tidak pernah mau melihat kita hancur kering. Dia menjadi inisiator pertama Bapak Ibu untuk menolong kita. Tetapi pagi siang hari ini saudara tangkap ini baik-baik. Tuhan menjadi inisiator pertama. Tapi perjalanan menuju kebangkitan adalah perjalanan yang membutuhkan respon dua pihak. Yes, Tuhan memberi inisiatif. Tuhan mau menolong saudara. Tuhan mau memulihkan saudara. Tetapi saudara harus tangkap ini baik-baik. Bahwa untuk kita bangkit, itu gak cukup dengan inisiatifnya Tuhan. Tetapi kalau saudara mau mengalami kebangkitan, Tuhan berinisiatif. Kita anak-anak yang merespon. Saudara gak hanya bisa mengharapkan inisiatifnya Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang memanjakan kita Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendewasakan kita. Tuhan menerima saudara apa adanya. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan saudara hidup apa adanya. Oleh sebab itu, kalau saudara mau bangkit, untuk mengalami kebangkitan di dalam Tuhan, ini perlu kesepakatan antara Tuhan dengan saudara dan saya. Karena tidak pernah ada kebangkitan tanpa kesepakatan.
Ada 3 hal sederhana Bapak Ibu. Kalau saudara rindu mengalami sesuatu, restoration, kebangkitan dalam kehidupan saudara, pemulihan. Ada 3 hal sederhana yang saya bagi buat Bapak Ibu saudara. Yang pertama, kalau saudara rindu, kalau saudara mau bangkit, yang pertama, saudara harus realize. Saudara perlu menyadari keadaan saudara. Ada sebuah quotes berkata begini. Orang yang bisa ditolong adalah orang yang bersedia ditolong dan mau ditolong. Wow. Saya ulang Bapak Ibu. Orang yang bisa ditolong adalah mereka yang bersedia ditolong dan mau untuk ditolong. Rasanya ini quotes aneh. Ya iyalah jelas. Orang yang bisa ditolong adalah mereka yang bertolong. Tapi faktanya untuk mempraktekkan ini saudara. Ada banyak orang yang begini. Orang itu tahu bahwa dia perlu pertolongan. Tapi dia tidak pernah mau mengakui bahwa mereka orang yang perlu ditolong. Bagaimana caranya kita bisa ditolong sedangkan kita tidak bersedia ditolong? Oleh sebab itu kalau saudara mau ditolong Tuhan, kalau saudara mau Tuhan tolong melalui orang sekitar, yang pertama harus kita lakukan, kita harus berani jujur akan keadaan kita. Bapak Ibu, banyak sekali orang ingin hidup terlihat selalu kuat. Gak mau kelihatan kurangnya, gak mau kelihatan lemah, gak mau kelihatan kelemahannya seperti apa. Banyak Bapak Ibu. Faktornya beragam. Entah karena dia pemimpin keluarga. Dia gak mau istrinya, anak-anaknya melihat kekurangannya. Atau pemimpin di perusahaan. Atau pemimpin dari sebuah organisasi pelayan Tuhan. Saya gak tahu Bapak Ibu. Tapi ada begitu banyak orang tidak berani jujur akan keadaannya. Selalu ingin terlihat kuat. Bolehkah kita jujur saudara? Bahwa kita tidak selalu berada di titik paling kuat di dalam hidupnya kita. Kita gak selalu berada di titik paling kuat dalam hidupnya kita. Ada masa-masa kita lemah, kita kurang. Tapi saudara, kalau kita gak berani realize keadaan kita, maka bagaimana Tuhan bisa menolong kita? Kalau kita tidak pernah bisa mengakui bahwa ya saya perlu ditolong Tuhan, bagaimana Tuhan mampu menolong kita? Pertanyaan saya pagi hari ini Bapak Ibu. Masih enggak Bapak Ibu tiap pagi saudara berdoa bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya perlu pertolongan Tuhan. Masih enggak Bapak Ibu? Atau saudara sudah mahir menjalani kehidupan ini. Saudara sudah mahir menjalani pernikahan ini. Saudara sudah mahir menjalankan pekerjaan keluarga saudara ini. Karena buat saya harus memastikan setiap hari saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya perlu pertolongan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri pasti jatuh tersandung, letih lesu, berbeban. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa saudara? Mendapat kekuatan yang baru. Saudara tipe yang mana? Masih enggak kita tiap pagi bilang, aku perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan. Seringkali mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, itu baik Bapak Ibu. Karena tangkap ini Bapak Ibu siang hari ini. Mengakui kekurangan dan kelemahan kita adalah ruang pertolongan Tuhan. Detik di mana saudara mengakui bahwa saudara gak mampu, saudara gak bisa. Saudara seperti sedang membuat sebuah ruangan di mana pertolongan Tuhan akan tersedia buat hidup saudara. Tapi kalau saudara gak pernah jujur sama Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menolong kita? Mengakui kekurangan dan kelemahan kita, saudara sedang membuat ruang bagi Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Berapa banyak yang percaya
Katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yuk yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari. Wow. Kalau saudara mau bangkit, saudara harus berani jujur. Jujur saudara. Suami jujur kepada istri. Saya berpikir saya masih baru dalam pernikahan Bapak Ibu. Baru 3 tahun. Tapi saya belajar banyak Bapak Ibu. Seringkali saya sebagai kepala keluarga, saya ingin selalu terlihat kuat. Saya sebagai pemimpin di gereja, di depan anak-anak muda. Ada anak-anak rohani saya datang. Saya pengen selalu terlihat kuat. Tapi ada satu momen saya tahu saya lemah. Buat saya perlu kerendahan hati untuk bilang kepada istri saya, "Say, doain aku ya. Tolong aku ya. Kuatin aku ya." Perlu kerendahan hati. Tapi buat saya saudara, orang yang punya kerendahan hati adalah orang yang mengerti bahwa mereka benar-benar tidak bisa hidup sendirian. Dan mereka perlu pertolongan. Karena tidak ada orang yang terlalu kuat untuk menjalani segala sesuatu sendirian. Saudara perlu Tuhan dan saudara perlu orang lain. Saudara perlu suami saudara, perlu istri saudara, perlu papa, perlu mama, perlu komunitas rohani untuk selalu kuatin saudara. Karena tidak selalu kita berada di posisi paling kuat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sekali kita tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau saudara mau bangkit, yang kedua adalah saudara harus belajar mendengar. Listen. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam nubuatan Nabi Yesaya dikatakan begini, "Hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan." Wow. Saudara tangkap ini baik-baik. Kalau kita mau bangkit, kita harus bersedia dan memberi diri kita untuk kita mendengar kebenaran firman. Wow. Yesus berkali-kali berkata begini Bapak Ibu, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. 8 kali Yesus berkata dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 8 kali Tuhan berkata di kitab Wahyu. Dia berkata siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tangkap ini baik-baik saudara. Problemnya adalah kita diingatkan bahwa memiliki telinga gak cukup. Tetapi penting bagaimana kita menggunakan telinga kita. Itu kenapa Yesus ulang-ulang. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Karena kita punya telinga, belum tentu kita mau mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam salah satu perumpamaan Yesus mengibaratkan telinga kita seperti tanah Bapak Ibu. Mari perhatikan ini. Yesus bercerita tentang seorang petani yang menabur benih. Ini bicara soal simbol firman Allah. Dan dalam perumpamaan Yesus dikatakan bahwa ada 4 tanah yang berbeda. Itu ibarat telinga dan hati kita Bapak Ibu. Saudara tahu cerita ini, tahu perumpamaan ini. Tapi izinkan saya berbagi kepada saudara. Beberapa telinga itu seperti jalan yang keras Bapak Ibu. Kita hadir di gereja, tetapi kita gak bisa menerima benih karena hati kita keras dan kita tutup Bapak Ibu. Yang kedua, ada orang yang memiliki telinga tapi seperti tanah yang berbatu-batu. Saudara mendengar, kita mendengar, tetapi tidak membiarkan firman itu berakar dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ada yang punya telinga tetapi seperti semak duri. Yes, saudara mendengar tetapi membiarkan kekhawatiran, prioritas lain menghimpit sampai firman itu tidak bisa bertumbuh lagi dalam hidup saudara. Atau yang keempat, saudara, telinga saudara nanti saudara seperti tanah yang subur, di mana hati saudara terbuka, siap diajar, tegur aku Tuhan, koreksi aku Tuhan, ajar aku Tuhan. Sampai saudara jadi orang yang bertumbuh. Saudara tipe yang mana? Dalam perumpamaan Yesus ini saudara, tangkap ini baik-baik. Jenis benihnya itu sama. Dan penaburnya itu sama. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana orang yang menerimanya. Saudara, banyak orang cuman pilih-pilih khotbah mana yang enak buat hidupnya. Banyak orang hanya mau mendengar pengkhotbah yang ini, yang sini gak mau. Apalagi yang hari ini kayak anak kecil, gak usah denger deh. Banyak orang saudara tangkap ini baik-baik. Yang salah bukan firmannya. Yang salah bukan yang nabur benihnya. Seringkali yang salah bagaimana kita yang menerima kebenaran itu.
Yang mengerti katakan amin. Karena saya percaya Tuhan bisa pakai siapa aja untuk melepaskan kebenaran buat kita. Tuhan bisa pakai siapa aja Bapak Ibu untuk mengoreksi kita, untuk menegur kita, untuk mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap benih yang Tuhan tabur dalam kehidupan saudara dan saya? Jadi jangan salahin firman-Nya. Jangan salahin siapa yang nabur Bapak Ibu. Tapi boleh gak mulai hari ini kita cek. Karena kebenaran itu selalu powerful. Kebenaran itu tidak pernah berkurang bobotnya. Karena kebenaran itu bicara soal perkataan Allah. Dan perkataan Allah tidak pernah berkurang bobotnya dalam hidup kita. Kita di tanah yang mana Bapak Ibu? Kebenaran tidak selalu bicara soal sesuatu yang enak. Yang ngerti katakan amin. Kebenaran mengandung janji, ya. Mengandung berkat, iya. Tapi tahukah saudara bahwa kebenaran juga mengandung hal-hal yang gak enak buat daging kita. Kebenaran mengandung teguran Bapak Ibu. Kebenaran mengandung sesuatu yang mengkoreksi hidupnya kita. Kebenaran mengandung sesuatu yang gak nyaman buat daging kita. Banyak anak Tuhan hanya ingin mendengar yang enak di telinga mereka. Bisa bayangkan gak Bapak Ibu? Sepanjang hidup saudara, saudara hanya mengkonsumsi makanan yang manis. Apa yang terjadi? Diabetes. Diabetes. Kalau kita aja ngerti bahwa dalam hidup ini kita gak selalu akan mengkonsumsi sesuatu yang enak, yang manis. Kenapa kita memperlakukan itu dalam kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu? Bahwa kebenaran gak selalu bicara soal sesuatu yang enak buat telinga dan hati kita. Tapi seringkali kebenaran juga sesuatu yang seringkali harus dikoreksi hidup kita. Gak nyaman. Tapi banyak anak Tuhan enggan untuk mendengar apa yang gak enak buat daging. Yang dikoreksi, jaga hidup, jaga kekudusan, jaga hati, jaga mesbah. Intim sama Tuhan. Jangan ini, jangan ini. Banyak orang gak mau, pengen yang dengar yang enak aja. Saudara, kita tidak akan pernah bertumbuh. Bahkan kita akan menuju kematian kalau kita hanya mengkonsumsi sesuatu yang nyaman buat kita. Buat tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan kepada saudara, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Apa yang enak, apa yang gak enak buat daging kita, kita harus ambil saudara. Karena itu baik buat kita. Saya ulangi Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai siapa aja. Termasuk istri saudara. Termasuk suami saudara. Termasuk papa mama. Bahkan termasuk anak-anak saudara. Jelas Tuhan bisa pakai gembala, hamba Tuhan siapapun bisa pakai. Pertanyaannya saudara, punya gak kerendahan hati untuk mau ditegur dan diajar? Saya punya istri. Hal yang paling menakutkan buat saya adalah ketika istri saya di perjalanan di mobil atau di kamar saudara. Istri saya bilang begini, Van, Say, boleh gak aku jujur sesuatu sama kamu? Wah, saya udah tahu saudara. Dia pasti mau koreksi saya. Pasti saudara. Jantung udah gini saudara. Saya buat salah apa lagi lah. Saya lakuin apa lagi coba. Saya, aku mau jujur sama kamu ya. Wah, suasana langsung berubah saudara. Atmosfer langsung berubah. Kayak sesuatu, wah saya tahu saya dikoreksi. Tapi saya tahu Tuhan lagi pakai istri saya untuk ngomong kebenaran. Oh gak gampang saudara. Tapi saya selalu memberikan hati saya, hidup saya, untuk saya mau dikoreksi mendengar istri saya. Saya tahu Tuhan sedang pakai dia. Karena banyak hal saya gak bisa lihat di punggung saya. Tuhan harus pakai orang lain untuk mengkoreksi kita. Kalau saudara dan saya mau berubah, kita perlu yang namanya kerendahan hati. Untuk mau ditegur, diajar, dibentuk, sekalipun gak enak. Tapi ujungnya kebangkitan dan kehidupan. Yang bisa katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus saudara. Wow. Dan yang terakhir, poin ketiga saya saudara. Poin terakhir saya. Jemaat paling suka kalau pendetanya bilang ini poin terakhir. Nanti kita lagi beres. Ini poin ketiga saya. Kalau saudara mau mengalami kebangkitan, poin terakhir saya adalah saudara harus bergerak.
Dikatakan dalam firman Tuhan ayat ke-7 saudara. Kita baca bersama-sama yuk saudara. Dengan suara yang keras. Ayat ke-7, 3, 2, 1. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Saudara tangkap ini baik. Ketika tulang itu menyadari bahwa mereka adalah dalam kondisi yang kering. Kemudian mereka mendengar nubuatan bahwa Tuhan mau menghidupkan mereka. Maka step terakhir saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka mendengar nubuatan itu, ketika mereka mendengar kebenaran itu. Maka step berikutnya adalah, dikatakan firman Tuhan, tulang-tulang itu mulai berderak-derak. Ketemu satu dengan lain. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan, that bones move saudara. The bones move and come together. Bone to bone. Saudara, tidak pernah ada kehidupan, kebangkitan kalau kita hanya sekedar mendengar firman. Kalau saudara mau bangkit, saudara perlu mendengar dan kemudian saudara harus melakukan. Oh, gak ada yang amin Bapak Ibu. Saudara, kebenaran firman Tuhan itu gak cukup didengerin. Kebenaran firman Tuhan itu harus dilakuin. Tulang-tulang itu mulai bergerak. Bergerak saudara. Setelah mendengar, mulai do something. Do something. Bapak Ibu, kalau saudara menyadari hubungan saudara dengan Tuhan jauh, saudara jangan cuma menyadari. Saudara perlu bergerak melakukan sesuatu atas hubungan saudara dengan Tuhan. Bangun lagi mezbahnya. Buka lagi Alkitabnya. Jangan cuma, ya saya tahun ini jauh banget pastor dari Tuhan. Saya kering, saya gak pernah baca Alkitab. Terus pertanyaannya, kita lakuin apa Bapak Ibu? Kalau saudara mau intim lagi, saudara mau berapi-api lagi dalam Tuhan, saudara harus do something. Lakukan sesuatu. Kalau saudara merasa pernikahan saya kering, keluarga saya kering, saudara jangan cukup menyadari Bapak Ibu. Saudara dan saya perlu bergerak. Do something buat pernikahan kita. Do something buat keluarga kita. Do something buat papa mama kita Bapak Ibu. Do something. Karena gak mungkin ada perubahan tanpa kita melangkah melakukan sesuatu. Bapak Ibu, gak bisa, gak pernah ada perubahan tanpa pergerakan. Tidak pernah ada perubahan tanpa pergerakan. Kita harus do something Bapak Ibu. Kita harus bergerak, lakukan sesuatu. Yang percaya katakan amin. Wow. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Saya udah izin dengan istri saya. Bapak Ibu, saya dipercaya Tuhan melalui Pak Niko untuk saya mengembalakan anak-anak muda. Saya dipercaya Pak Niko untuk menjadi gembala buat anak-anak muda. Momen itu saudara, jujur saya baru memulai pernikahan bersama dengan istri saya Jenis. Saya baru memulai pernikahan kita. Lalu apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba prioritas hidup saya itu berubah. Yang harusnya keluarga itu menjadi nomor satu. Tuhan pasti nomor satu saudara. Tapi keluarga harusnya menjadi prioritas utama. Pelayanan prioritas sekian Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba saya merubah semua itu. Saya tarik prioritas pelayanan menjadi prioritas pertama saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya udah gak pernah lagi bangun mesbah keluarga sama Jenis. Saya gak pernah lagi tangan sama Tuhan bangun mesbah keluarga. Udah enggak. Apa yang saya lakukan? Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Saya sibuk dengan pengembalaan saya. Saya sibuk bikin bahan khotbah. Sampai jam 2 subuh, sampai jam 3 subuh Bapak Ibu. Wah saya kerja, saya mati-matian segitunya. Sedangkan Bapak Ibu, saya tinggalin istri saya di atas lantai 2 tidur sendirian. Saya gak pernah ajak dia mesbah doa, gak pernah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Keluarga kami kering. Bahkan hubungan saya dengan Tuhan kering. Jauh. Saya ngerasa jauh. Iya saya seperti melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi saya kehilangan hubungan dengan Tuhan. Saya seperti sibuk untuk Tuhan. Tapi sebenarnya saya kehilangan esensi daripada kehidupan saya pribadi dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Pernikahan kami mulai dingin. Mulai dingin. Mulai banyak asumsi. Mulai banyak sakit hati. Kami seperti ya menikah. Tetapi kami seperti hanya menjalani kehidupan pernikahan kami apa ada. Ya begitu aja Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, istri saya kerja kantoran. Saya hamba Tuhan. Saya full timer di gereja. Hari Senin itu adalah hari libur. Sedangkan istri saya dari Senin sampai Jumat itu kerja
Hari Sabtu kita melayani anak-anak muda. Hari Minggu istri saya harus nemenin saya pelayanan. Dia gak punya hari libur Bapak Ibu. Saya punya hari libur di hari Senin. Singkat cerita Bapak Ibu, kami ngobrol di mobil. Tempat favorit kita ngobrol adalah parkiran rumah kita. Jadi masuk mobil saudara, nyampe parkiran, kita ngobrol. Bisa 3 jam buka kaca. Kayak nanaonannya, tinggal masuk imah gitunya Bapak Ibu. Duduk sofa, enggak buat kita tuh mobil. Nah, di momen itu dia jujur sama saya. Bahwa dia kecewa sama saya. Dia kecewa, dia bilang, aku tuh paling kesel. Tiap kali pulang ke rumah hari Senin, aku lihat tempat cuci piring berantakan. Dia bilang gitu. Aku gak pernah lihat kamu beberes rumah, cuci piring. Gak pernah. Aku capek, Van. Kerja full. Kamu punya hari libur. Kok bisa kamu tidak melakukan itu? Wah saudara, di situ teguran buat saya. Tapi Tuhan lebih spesifik ngomong pada saya begini. Kamu udah gak pernah prioritaskan keluargamu. Bukankah Yerusalem harus menjadi tempat pertama untuk kita melayani Tuhan sebelum Yudea, Samaria, ujung bumi? Benar gak Bapak Ibu? Itu Tuhan bilang Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi karena pergilah jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Benar gak Bapak Ibu? Yerusalem itu tempat pertama. Tuhan ngomong gini, Van, harusnya istri kamu menjadi orang pertama yang lihat Yesus dari hidup kamu. Harusnya keluarga kamu itu menjadi tempat pertama yang melihat Yesus dalam hidup kamu. Apa respon saya saudara? Saya bertobat. Saya bertobat. Saya bertobat. Saya dapat teguran dari Tuhan. Kemudian apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Setiap malam. Sekarang saya ambil gitar sama Jenis. Kami doa. Kami nyembah. Kami bahasa roh. Kami minta hati Tuhan. Kami bangun lagi mesbah yang sudah runtuh. Kami bangun kembali. Tiap malam kita doa. Kita nangis sama Tuhan. Kita minta Tuhan turun buat kita. Baru setelah saya bangun mesbah. Baru setelah itu saya mengerjakan pekerjaan. Saya tetap lanjutin Bapak Ibu. Tapi saya tahu mesbah itu penting. Keluarga saya penting. Itu harus saya bangun. Nah apa yang terjadi saudara? Kalau kita udah ketemu sama Tuhan, berjumpa sama Tuhan. Pasti ada yang diubahin. Pasti yang diubahin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari Senin nih Bapak Ibu, hari Senin. Di siang hari, saya udah chat istri saya. Sayang, sayang, aku udah cuci piring, aku udah sikat WC, aku udah jemur baju, aku udah cuci baju, aku udah masak nasi. Bilang gitu. Terus dia langsung chatting, oh you are the best husband in the world. Kamu suami terbaik sayang, mau dikirim stiker WhatsApp yang banyak saudara. Oh dia, wah gitu. Saya lupa cerita saudara. Waktu momen dia lagi pahit sama saya. Lagi kecewa sama saya. Tiap kali saya pulang kantor, dia dengar suara mobil tuh nyampe rumah. Tapi dia memutuskan dia gak mau turun ke bawah nyambut saya. Biarin aja. Males. Bener saya. Males. Tapi waktu saya bilang, aku udah cuci piring, aku udah jemur baju, aku udah masak nasi, aku udah sikat WC, udah semua aku beresin. Besoknya saudara, begitu saya nyampe rumah, tiba-tiba dia udah di depan pintu saudara. Nyambut saya, peluk saya. Wow. Saya cuma bilang gini saudara, jangan tunggu orang lain berubah. Kita yang lebih dulu berubah. Kalau saudara mau mengalami kebangkitan, jangan cuma mendengar firman, tapi lakukan firman. Jangan cukup puas menyadari dan mendengar. Saudara perlu bergerak. Maka setelah saudara bergerak, kebangkitan, pemulihan, kehidupan pasti terjadi.